Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah pembahasan materi kita tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini nanti kita akan belajar menyelesaikan masalah latihan soal di halaman 30 sampai 31 soal objektif dan soal subjektif. Nah, di sini untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu ada bentuk umum. Jadi soalnya nanti ada beberapa bentuk. Itu di sini ada 5 bentuk. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya itu kita perlu menggunakan bentuk perubahan. Jadi yang pertama, bentuk umumnya adalah mutlak dari fx itu kurang dari k. Kemudian tanda pertidaksamaan nanti yang dipakai adalah yang kurang dari. Jadi yang kurang dari nanti ada dua, yang kurang dari dan kurang dari atau sama dengan. Kemudian cara menjawab yaitu fx-nya nanti itu lebih dari negatif k, namun fx-nya juga kurang dari k. Kemudian bentuk umum yang kedua, jika mutlak dari fx itu lebih dari k, maka tanda pertidaksamaan yang dipakai adalah lebih dari atau sama dengan dan lebih dari. Kemudian nanti untuk bentuk perubahan atau cara menjawabnya yaitu fx kurang dari negatif k atau fx lebih dari k. Kemudian untuk bentuk umum yang ketiga yaitu jika nanti mutlak fx lebih dari, kemudian lebih dari mutlak gx. Namun semua nanti yang dipakai ya. Jadi semua tanda pertidaksamaan ya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan nanti dipakai semua. Kemudian untuk perubahan bentuknya itu menyesuaikan. Kalau soalnya lebih dari, ya nanti di sini lebih dari. Kalau kurang dari, ya di sini kurang dari. Kemudian kalau lebih dari sama dengan, ya di sini lebih dari sama dengan. Jadi menyesuaikan. Jadi tandanya di sini adalah semua. Nah, kemudian jika bentuknya nanti adalah mutlak fx ini lebih dari a dan mutlak fx ini kurang dari b, maka yang dipakai adalah ya tanda kurang dari atau sama dengan dan kurang dari. Kemudian cara menjawabnya adalah yang pertama yaitu fx lebih dari a, kemudian fx kurang dari b. Kemudian ada ataunya untuk fx lebih dari negatif b, kemudian fx kurang dari negatif a. Jadi nanti jawabannya seperti itu. Namun bentuk yang keempat dan yang kelima nanti itu jarang keluar ya, jarang muncul. Kemudian untuk yang bentuk umum yang kelima yaitu jika nanti bentuknya adalah mutlak fx per mutlak gx. Kemudian tandanya kurang dari k, namun tanda pertidaksamaan itu yang kita pakai adalah semuanya ya. Semuanya yang kita pakai jadi mengikuti. Jadi nanti juga cara jawabnya di sini juga mengikuti, gitu ya. Baik, cukup sampai di situ dulu untuk pengenalan bentuk umum dan cara menjawab. Nah, kita akan membahas soal satu persatu, yaitu pada ini latihan 4 halaman 30 ya. Halaman 30. Kemudian untuk yang pertama yaitu soal 1. Soalnya adalah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X kurang dari 2. Ya, soalnya adalah mutlak X ini kurang dari 2. Maka perubahan bentuk atau cara menjawab ini sudah Pak Dio tuliskan di di kanan atas ya. Di kanan atas ini rumusnya.
Sehingga kita tinggal menyelesaikan saja. Jadi untuk K-nya siapa? 2, kemudian Fx-nya ya X. Ya, jadi kita tulis di sini negatif 2, kemudian kurang dari Fx-nya itu adalah X ya. Kemudian kurang dari K, K-nya itu adalah 2. Jadi kalau kita melihat di pilihan jawaban yang bentuknya X lebih dari 2, jadi cara bacanya itu dari tengah dulu ya anak-anak ya. Jadi dari tengah ke sana, dari tengah ke sana ya. Dari ke tengah, kiri, ke kanan. Jadi X lebih dari negatif 2, kemudian X kurang dari 2. Jadi gitu cara bacanya. Nah, kemudian untuk soal yang kedua di sini adalah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 4. Rumus soalnya adalah X kemudian ditambah dengan 3 kurang dari atau sama dengan 4 ya. Bentuknya di sini kurang dari ya, bentuknya adalah kurang dari, maka yang kita pakai ya rumus yang tadi. Sehingga K-nya itu adalah 4, berarti kita tulis dari tengahnya dulu ya. Tengahnya itu adalah X ditambah dengan 3, baru kasih kurang dari negatif 4, kemudian yang di sini 4. Nah, kemudian cara yang kita lakukan adalah memindah 3 atau menjumlahkan atau mengurangkan. Jadi kalau seandainya kita pakai cara 1 gitu ya, cara pertama itu memindahkan. Jadi kalau dipindahkan, tujuannya adalah X-nya sendiri. Jadi X, kemudian ini tandanya kurang dari. Kalau 3-nya dipindah kan menjadi negatif 3, sehingga min 4 ya, negatif 4 dikurangi 3. Jadi mindahnya nanti ke kiri dan ke kanan. Yang satunya adalah 4, 3 pindah menjadi kurang. Sehingga di sini hasilnya adalah negatif 7, kemudian X, kemudian di sini adalah 1. Jadi jawabannya adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari negatif 7 dan X kurang dari 1. Nah, ini cara yang pertama. Nah, kemudian kalau seandainya kita pakai cara yang kedua, itu kita kurangkan karena di sini kan plus 3 ya, plus 3 sehingga di sini semua kita kurangkan 3. Jadi negatif 4 dikurangi 3, tanda kurang dari X, kemudian ditambah 3 dikurangi 3. Kemudian 4 dikurangi 3. Jadi semua dikurangi 3. Sehingga di sini hasilnya negatif 7. Nah, 3 dikurangi 3, 0, maka tinggal X-nya saja. Kemudian 4 dikurangi 3, ya hasilnya adalah 1. Jadi sama sudah. Jadi jawabannya sama. Yang di sini sama yang di sini. Kita pakai cara yang manapun boleh. Hasilnya sama. Jadi kalau jawaban yang tadi yang nomor 1 itu adalah yang C ya, yang C. Kemudian untuk yang nomor 2 ini, oh ini ya, ternyata ada yang lupa. Di sini ada sama dengan, maka di sini ada sama dengannya. Di sini ada sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan. Nah, ini kalau seandainya kita nggak teliti, ya nanti bisa jadi jawaban kita salah. Sehingga di sini jawaban yang tepat itu adalah yang B ya, yang B.
Nah, kemudian untuk yang soal ketiga itu mutlak 2x plus 1 2x plus 1 kemudian kurang dari 7. Nah, kalau tetap tandanya adalah kurang dari, maka yang kita pakai adalah yang di pojok kanan atas ini. Sehingga fx-nya itu adalah 2x ya. 2x ditambah 1. Kemudian yang di sana negatif 7, yang di sini 7. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, di sini x-nya itu mempunyai koefisien. Sehingga nanti pengerjaannya kita pakai cara yang dijumlah atau dikurangkan saja ya, biar mudah. Di sini karena plus 1, maka agar satunya hilang, maka dia harus dikurang. Sehingga negatif 7 dikurangi 1, 2x ditambah 1 dikurang 1, kemudian yang di sini 7 dikurang 1. Kita selesaikan dulu. Di sini negatif 8, di sini 2x, 1 dikurang 1, 0, kemudian di sini 7 kurangi 1, 6. Nah, kemudian karena di sini ada 2x, nah cara menghilangkan 2x-nya itu yaitu sama-sama dibagi dengan 2. Jadi kalau yang di sini tadi dikurang 1, kalau yang di sini dibagi dengan 2. Jadi negatif 8 dibagi dengan 2, 2x dibagi dengan 2, kemudian 6 dibagi dengan 2. Hasilnya negatif 8 bagi 2 itu adalah negatif 4. Kemudian kurang dari 2 bagi 2, 1. 1 kali x, hasilnya tinggal x. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, maka kita cari penyelesaian yang negatif 4, kemudian sama 3, kemudian tandanya kurang dari, tidak ada sama dengannya. Maka yang cocok adalah yang A ya. Yang cocok adalah yang A. Nah, kemudian untuk yang ini ya, untuk yang nomor 4, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan untuk nomor 4, 3 dikurangi 4x, mutlak 3 dikurangi 4x, kemudian lebih dari 5 ya. Nah, di sini karena tandanya itu lebih dari, maka yang kita pakai adalah yang di pojok kanan atas, yaitu fx yang kurang dari negatif k atau fx lebih dari k. Sehingga kita bisa menulisnya yang pertama yang kurang dari. Fx-nya siapa? Fx-nya itu adalah 3 dikurangi 4, 4x. Kemudian bentuknya di sini kurang dari, negatif k-nya adalah 5. Kemudian ada atau fx-nya adalah 3 dikurangi 4x lebih dari k. K-nya itu adalah 5. Kemudian kita selesaikan. Kita buat x-nya sendiri ya. Sehingga di sini yang kita pindah 3-nya, maka tinggal 4x. Negatif 5, 3-nya pindah jadi negatif. Sehingga negatif 4x itu kurang dari negatif 8. Negatif 5 dikurang 3 itu negatif 8. Kemudian agar x-nya sendiri, maka di sini ditulis x. Karena dia bermuatan negatif ya bermuatan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah menjadi lebih dari. Nah, di sini negatif 8, negatif 4 pindah menjadi pembagian.
Sehingga X lebih dari negatif bagi negatif positif, 8 bagi 4 hasilnya adalah 2. Kemudian yang satunya 3 dikurang 4X. Min 4X, 3-nya pindah menjadi pengurang. Kemudian negatif 4X lebih dari 2. Karena di sini juga bermuatan negatif, nah maka tandanya berubah ya. Sehingga X tandanya berubah menjadi kurang dari, yang semula lebih dari 2 dibagi dengan negatif 4. Maka nilai X itu positif bagi negatif hasilnya adalah negatif. 2 dibagi 4 hasilnya adalah 1/2. Jadi kita cek yang kira-kira di sini yang X-nya lebih dari 2, kemudian X-nya itu kurang dari negatif setengah, atau kita balik ya. Jadi di sini itu X-nya kurang dari negatif 1/2, kemudian atau X-nya lebih dari 2. Yang cocok adalah yang D ya. Yang cocok adalah jawaban yang D di jawaban soal. Kemudian soal yang kelima. Soal yang kelima itu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan, ada 2 mutlak di sini. Nomor 5, ini mutlak dari X ditambah 3. Kemudian dia lebih dari 2. Kemudian X dikurangi 3. Nah, di sini kita sederhanakan bentuknya. Di sini ada 2 yang di luar tanda mutlak. Ini, 2 ini ada di luar tanda mutlak. Maka yang harus kita lakukan adalah memasukkan ke dalam nilai mutlak. Sehingga X ditambah 3. Nah, ini 2-nya kita kalikan secara pelangi ya. 2 dikali X, 2 dikali negatif 3, sehingga mutlak 2X dikurangi 6. Nah, setelah itu, karena di rumusnya adalah Fx ditambah Gx, kemudian dikalikan dengan Fx dikurang Gx, kita kasih tanda dulu. Siapa Fx-nya? Ya, ini Fx-nya. Kemudian ini Gx-nya. Sehingga kita bisa memasukkan ke dalam rumus Fx, yaitu Fx-nya adalah X ditambah 3. Kemudian ditambah dengan Gx. Gx-nya itu 2X ditambah 6. Kemudian dikalikan ya, dikalikan Fx-nya itu X ditambah 3, X ditambah 3, kemudian dikurangi Gx-nya itu adalah 2X dikurang 6. Oh, yang ini salah ya. Yang ini seharusnya kurang dari G. Kemudian tandanya karena di sini lebih dari, maka lebih dari 0. Kemudian kita jumlahkan karena di sini disuruh menjumlah. Nah, kalau hubungannya itu adalah penjumlahan, maka kurungnya ini bisa kita lepas. Sehingga di sini nanti menjadi X ditambah 3 ditambah 2X dikurang 6. Berbeda dengan yang di sebelah kiri atau yang ini ya. Di sini X ditambah 3-nya tetap. Nah, di sini karena ada negatif, maka negatifnya nanti dikali pelangi. Jadi negatif dikali min 2 itu adalah min 2X. Negatif dikali negatif 6 hasilnya adalah plus 6. Lebih dari 0. Nah, setelah itu kita selesaikan. Jadi yang memuat nilai X kita selesaikan ya. Nilai X yang ini
Kemudian konstanta yang ini. Yang X yang ini, konstanta yang ini. Ya, kita sudah kasih tanda. Berarti yang kasih tanda itu berarti bisa dijumlahkan. Sehingga X ditambah 2X hasilnya adalah 3X. Kemudian 3 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian yang di sini X dikurangi 2X hasilnya adalah negatif X. 3 ditambah 6 hasilnya adalah 9. Lebih dari 0. Nah, dari sini kita membuat masing-masing yang dikurung ini atau biasa disebut dengan faktor itu kita buat sama dengan 0. Ya, yang pertama 3X dikurang 3 itu sama dengan 0. Kemudian 3X, 3-nya pindah menjadi positif. X pindah 3-nya menjadi pembagi. Sehingga nilai X-nya itu sama dengan 1. 3 dibagi 3, 1. Nah, kemudian untuk yang kedua, di sini Pak Dio kasih warna yang berbeda. Untuk yang kedua, ini adalah negatif X ditambah 9 itu sama dengan 0. Negatif X itu sama dengan 9-nya pindah menjadi negatif. Kemudian karena X-nya itu negatif, ya, maka boleh kita kali dengan negatif ya. Pak Dio tulis saja dikali negatif ya. Kalau dikali negatif, negatif kali negatif positif, jadi tinggal X. Kemudian yang sini dikali negatif, hasilnya adalah 9. Nah, kemudian kita mencoba menjawab. Caranya kita membuat yang namanya garis bilangan gitu ya. Di sini X-nya itu 1 dan 9. Berarti 1 itu di sini, 9 ada di sebelah kanannya. Ya. Nah, kemudian karena di sini tandanya itu adalah lebih dari, jadi tidak ada sama dengan, jadi yang ini ya, yang ini itu tidak ada sama dengannya, maka kita bisa menulis atau menggambar. Di gambarnya itu adalah sebuah lingkaran yang kosong, ya. Lingkaran yang terbuka. Jadi nggak tertutup. Yang maksudnya tertutup seperti apa ya? Contohnya ini garis. Nah, karena tertutup maka full ya. Full nggak ada yang lubang. Ini gambarnya Pak Dio kurang bagus. Jadi kalau tidak ada sama dengan, boleh istilahnya ada lubangnya gitu ya. Nah, kemudian kita cek karena tandanya itu adalah lebih dari. Jadi kalau lebih dari 0 berarti dia itu positif, kalau kurang dari itu artinya negatif. Karena fungsi ini ya, fungsi 3x dikurang 3 ini ya Pak Dio kasih kotak merah, yang Pak Dio kotakin merah ini kan harus lebih dari 0 ya. Berarti mereka itu kalau dikalikan hasilnya harus positif. Maka dari itu kita cek ya. Cara ngeceknya semisal ada di sebelah kirinya 1 ya. Sebelah kirinya 1 itu ada ada bilangan 0 di sini. Nah, kita cekkan sehingga yang semula 3, nah X-nya kita ganti 0 dikurangi 3. Kemudian ini negatif 1, kemudian ditambah 9. Oh, 0 ya ini ya. Negatif X-nya kita ganti 0. Kemudian ditambah 9. Nah, itu hasilnya apa gitu ya. 3 kali 0, 0. 0 dikurangi 3. Dikalikan dengan negatif 0 itu ya 0 ya. Negatif dikalikan 0, 0. Kemudian ditambah 9.
0 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian 0 ditambah 9 hasilnya 9. Maka negatif 3 dikalikan 9 itu negatif 27. Jadi yang kita mau ambil di sini itu tanda negatifnya ya, tanda negatif. Nah ini, tanda negatifnya. Berarti untuk tanda 1 yang ke kiri ya, nah itu negatif sini. Atau enggak kita gambar dulu. Berarti kalau kita kasih tanda saja di sini ya. Berarti yang di sebelah kirinya 1 ini negatif. Padahal kita tadi butuhnya yang positif gitu ya. Kita cek sekarang kalau tadi di kiri, nah sekarang di kanannya 1. Berarti kalau di kanannya 1 itu di antara 1 dan 9. Ya, di antara 1 dan 9. Nah, kita ngeceknya itu di lembar yang lain karena nggak cukup. Nah, Pak Dio tuliskan kembali di sini. Tadi 3x dikurang 3. 3x dikurang 3. Kemudian negatif x ditambah 9. Ditambah 9, ini lebih dari 0. Nah, tadi kan sudah kita dapat sini 1, sini 9. Nah, di sini itu negatif ya. Kemudian di sini lingkarannya terbuka karena tandanya kurang dari atau tidak ada sama dengan. Kita cek yang antara 1 sampai 9. Kita enaknya itu 2 aja ya. Jadi ketika nanti X-nya itu sama dengan 2, maka 3 X-nya kita ganti 2 dikurangi 3, negatif X-nya kita ganti 2 ditambah 9. Kemudian dikalikan 3 kali 2, 6 dikurangi 3, kemudian negatif 2 ditambah 9. 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Kemudian negatif 2 ditambah 9 hasilnya adalah 7. Hasilnya itu adalah 21. Nah, 21 di sini dia positif ya, positif. Maka di sini positif antara 1 sampai 9 positif. Nah, kemudian kita cek juga yang sebelah kanan itu nanti positif atau negatif. Yang sebelah kanannya 9 itu ya nilai X-nya itu adalah 10 ya. Jadi X sama dengan 10 sehingga 3 kita kalikan 10 dikurangi 3 negatif, di sini X-nya kita ganti 10 ditambah 9. 3 kali 10, 30 dikurangi 3. Kemudian di sini negatif 10 ditambah dengan 9. Hasilnya di sini adalah 27, namun di sini adalah negatif 1, sehingga hasilnya negatif 27. Nah, berarti yang di sini itu negatif ya, sehingga tandanya yang di kanannya 9 ini negatif. Nah, di dalam soal tadi yang kita butuhkan itu adalah yang lebih dari 0. Yang lebih dari 0 itu positif, sehingga bisa kita gambar himpunan penyelesaiannya itu yang sini. Jadi antara 1 sampai 9. Jadi yang positif, jadi yang sebelah sini. Sehingga cara penulisan untuk kesimpulan di sini karena gandeng ya tidak terpisah, maka cara menulisnya adalah 1 kurang dari X kurang dari 9.
Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, kalau kita cek jawaban yang mana yang tepat, yaitu yang D, ya, jawaban yang D. Nah, di buku itu di depannya itu ada kurung kurawal, kemudian ada X, kemudian ada garis lurus, gitu ya. Kemudian intinya yang ini aja. Ini intinya. Namun dalam penulisan boleh kita ada kurung kurawalnya, kemudian ada X-nya, ada garis lurusnya. Jadi itu untuk yang nomor 5. Nah, kemudian untuk yang nomor 6, ya karena tandanya kurang dari, kita tulis soalnya dulu. Di nomor 6 itu adalah X dikurang 5, mutlak X dikurang 5 kurang dari 8, maka kita pakai rumus yang ini, sehingga min 8 kurang dari fx-nya itu adalah x dikurang 5, kurang dari k-nya itu adalah 8. Kita, nah di sini tandanya kan tambah ya, kurang, tandanya kurang, maka agar x-nya sendirian maka kita tambah. Hingga negatif 8 kita tambah dengan 5. X dikurang 5 kita tambah dengan 5. Di sini 8 kita tambah dengan 5. Yang di sini negatif 8 ditambah 5 hasilnya adalah negatif 3. Yang di sini negatif 5 ditambah 5 hasilnya tinggal X. Kemudian yang di sini hasilnya 13. Jadi kita cek yang ini, yang negatif 3, yang kurang dari X, kemudian yang X-nya kurang dari negatif 3. Kurang dari 13. Oke, jawabannya adalah yang A. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7. Soalnya adalah mutlak 2X dikurangi 3. Kemudian lebih dari, ada sama dengan, kemudian 5. Nah, maka kita pakai rumus yang di sebelah kanan ini ya, yang ada ataunya. Berarti kita tulis fx-nya itu 2x dikurang 3. Kemudian kurang dari, karena ada sama dengan, maka dikasih sama dengan. Negatif k, berarti negatif 5. Kemudian atau fx-nya 2x dikurang 3. Kemudian lebih dari, berarti ada sama dengannya, k-nya itu 5. Baik, kita selesaikan di sini. 2x kurang dari atau sama dengan min 5. Nah, 3-nya di sini pindah menjadi positif. 2x kurang dari atau sama dengan negatif 2. X-nya biar sendirian. 2-nya pindah menjadi pembagian. Jadi min 2 per 2. Maka nilai X-nya adalah kurang dari atau sama dengan negatif 1. Ini min 2 dibagi 2, negatif 1. Kemudian 2X dikurang 3. 2X 5, 3-nya pindah jadi positif. Sehingga di sini 2X lebih dari atau sama dengan 8. X-nya lebih dari atau sama dengan 8 per 2. Maka X-nya lebih dari sama dengan 4. Di sini ada atau. Nah, jadi jawaban yang X-nya kurang dari negatif 1, kemudian X-nya lebih dari atau sama dengan 4, itu adalah yang C ya, jawaban yang C. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 7. Kemudian untuk yang nomor
8 ya sekarang. Di nomor 8 itu soalnya adalah mutlak 3 dikurangi 2x lebih dari x dikurang 4. Nah, maka kita di sini menggunakan yang rumus yang ada di sebelah pojok kanan. Kita tandai dulu. Yang ini adalah yang fx ya. Kemudian yang ini adalah yang gx. Kemudian kita kalikan. Yang pertama fx-nya itu adalah 3 dikurangi 2x ditambah dengan x dikurang 4. Kemudian kita kalikan dengan fx dikurang gx, ini 2x dikurangi gx-nya x dikurang 4. Tandanya menyesuaikan ya, tandanya ini menyesuaikan yang di sini yaitu lebih dari 0. Kemudian kita jumlahkan dulu. Kalau penjumlahan yaitu kurungnya itu bisa dilepas, yaitu 3 dikurangi 2x ditambah x dikurang 4. Kemudian kalau satunya 3 dikurangi 2x-nya tetap. Nah, baru di sini perkalian pelangi ya, negatif kali x, kemudian negatif dikali negatif 4. Hasilnya adalah negatif x, kemudian ditambah 4, negatif kali negatif, positif. Kemudian baru kita selesaikan yang sama ya. Yang sama-sama konstanta atau x-nya duluan. Di sini min 2x ditambah x. Ya, hasilnya adalah x. Kemudian 3 dikurangi 4, hasilnya negatif 1. Yang pertama tadi ada min ya. Min 2x ditambah x, min x, 3 dikurangi 4, negatif 1. Kemudian yang sebelah kanan, negatif 2x dikurangi x, negatif 3x, 3 ditambah 4, hasilnya adalah 7. Oke, seperti ini. Nah, berarti di sini tandanya lebih dari, berarti nanti positif lagi yang kita cari, seperti yang nomor 5. Namun yang pertama kita buat sama dengan 0 ya. Negatif x dikurangi 1 itu sama dengan 0. Maka negatif x 1 pindah jadi positif. Agar x-nya sendirian, maka dikali negatif. Sehingga yang di sini jadi negatif 1. Kemudian yang kedua, itu negatif 3x ditambah 7 sama dengan 0. Min 3x sama dengan 7 pindah jadi negatif. Kemudian negatif 7 per, nah di sini sekalian aja negatif 3-nya menjadi pembagi. Sehingga negatif bagi negatif positif, sehingga nilai x-nya adalah 7/3. Kemudian kita uji coba, kita cek menggunakan garis bilangan seperti tadi. Negatif 1, kemudian satunya adalah 7/3. Nah, berarti di sini negatif 1, di sini 7/3. Di sini lingkarannya ada yang kosong atau lubang gitu ya.
karena tandanya itu tidak ada sama dengan. Itu di sini tandanya lebih dari. Nah, kemudian kita kasih garis seperti ini. Kita cek. Butuhnya di sini adalah yang positif ya, yang positif atau yang lebih dari 0. Kita cek di antara negatif 1 sampai 3 sampai 7/3 ini ada 0 di sini ya, ada 0. Maka kita cek dulu. Itu yang paling mudah ya. Itu jika X-nya itu sama dengan 0, maka kita ganti yang semula itu negatif X dikurang 1, negatif 3X ditambah 7, sama dengan, nah kemudian X-nya itu kita ganti dengan 0. Maka min 0 dikurang 1, negatif 3 dikali 0 ditambah 7. Sehingga di sini hasilnya negatif 1 ya. Min 0 dikurangi negatif 1 ya negatif 1. Kemudian negatif 3 kali 0, 0. Kemudian ada 7 di sini ya. Berarti plus 7. Kemudian kita kalikan negatif 1 dikalikan 7, hasilnya adalah negatif 7. Nah, yang kita butuhkan itu negatifnya ya, negatif. Sehingga yang ada di antara negatif 1 itu negatif 1 sampai 7/3 itu adalah negatif. Nah, sehingga maka di sini itu positif, di sini positif. Jadi kalau nanti kalian masih bingung boleh dicek ya. Jadi kalau bentuknya adalah persamaan kuadrat atau bentuknya perkalian 2 seperti ini ya. Nanti kalau salah satu aja sudah ketemu, semisal ini tadi yang tengah negatif, maka nanti yang kiri positif, yang kanan juga positif. Jadi nanti gantian. Sehingga bisa kita tulis dalam bentuk ya, dalam bentuknya yaitu tadi X-nya itu sama dengan negatif 1 gitu ya. Karena gambarnya ini. Nah, ini kita gambar yang diminta kan yang positif. Kemudian yang ini ke sana. Berarti X ya, kita tulis di sini X. X-nya apa? Kalau ke kiri berarti X-nya itu kurang dari negatif 1. Kemudian karena dia terpisah menjadi dua bagian, yang sini dan yang sini, maka penghubungnya itu adalah atau. Kemudian X-nya di sini, X-nya yang harus lebih dari 7/3. Nah, berarti tandanya gini, lebih dari 7/3. Kemudian kita cek yang mana kira-kira jawaban ABC-nya yang sesuai. Jadi yang kurang dari 1 dan lebih dari 7/3. Nah, jawabannya adalah yang E. Di sini jawabannya adalah yang E. Kemudian untuk contoh nomor 9, 10 dan seterusnya sampai nomor 15 nanti ada di video yang selanjutnya. Sampai di sini Pak Dio akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.